Sebelum Gunung Agung mengalami erupsi pada 13 Agustus 2017 yang lalu, seorang pendaki dikejutkan dengan penemuan bayi manusia yang tergeletak di atas permukaan tanah. Karena tidak diketahui siapa kedua orang tuanya, bayi itu kemudian dirawat dan tumbuh besar di panti asuhan. Sampai saat ini tidak ada orang yang tahu jika sebenarnya bayi misterius itu adalah seorang Ultraman yang sangat-sangat kuat. Baik para agen rahasia rudal, di video kali ini kita akan melanjutkan kembali ekspedisi jejak keberadaan Ultraman Git part kedua. Sebelumnya kita sudah berhasil mendapatkan petunjuk berupa rekaman video, pertarungan, serta pertemuannya dengan Ultraman Zero. Nah, misi kita kali ini adalah mengungkap beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab, seperti bagaimana asal-usul Ultraman Git bisa ada di daerah Bali, dan lalu apa hubungannya dengan Dark Ultraman Belial. Oh iya, di akhir saya juga akan menunjukkan kepada kalian tentang kegiatan apa saja yang dilakukan Ultraman Git saat masih berada di wilayah Bali. Jadi langsung saja mari kita mulai petualangannya. Igezo! Baik teman-teman, pertama mari kita bahas dulu tentang asal-usul Ultraman Git. Nah sebenarnya pertanyaan itu mudah sekali diketahui hanya dari namanya saja. Nama Git sendiri berasal dari dua kata, yaitu gen dan juga seed. Artinya Ultraman ini tercipta dari bibit genetik atau bisa juga disebut dengan DNA yang berasal dari suatu organisme. Jadi dengan kata lain, Ultraman Git terlahir secara biologis melalui proses reproduksi. Dan dengan hanya melihat dari karakteristik tubuhnya saja, sudah sangat jelas sekali jika DNA Ultraman Git pastinya berasal dari Dark Ultraman Belial. Jadi kesimpulannya, Ultraman Git adalah anak dari Ultraman Belial. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara Ultraman Belial bereproduksi? Apakah Ultraman Belial ternyata diam-diam punya hubungan spesial dengan Ultra Woman? Wah, itu rasanya sangat tidak mungkin sekali kan? Nah, maka dari itu, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana proses berkembang biaknya Ultraman Belial. Jadi semua dimulai pada saat alien Reyblood menghidupkan kembali Dark Ultraman Belial dari dalam Gunung Agung pada tahun 2017 yang lalu. Jika kalian lupa, ini dia rekaman videonya. Kita lagi mantau Gunung Agung dari Desa Kubu, tepatnya di Pasir Bumi Mandiri. Kita lihat jelas bahwa Gunung Agung saat ini lagi mengeluarkan asap hitam. Nah, pada saat proses kebangkitan itu sedang berlangsung, diketahui beberapa sel DNA milik Belial ternyata tidak bisa menyatu kembali ke dalam tubuh barunya itu. Kemungkinan besar, sel DNA tersebut berisi informasi genetik tentang warisan sifat Belial pada saat ia masih menjadi Ultraman yang baik di Nebula M78. Jadi pada akhirnya, entah bagaimana cara kerjanya, sel DNA itu kemudian membentuk dirinya sendiri menjadi entitas baru dengan karakteristik tubuh seperti Dark Ultraman Belial, namun memiliki sifat kebajikan dan keadilan yang sangat-sangat besar. Itulah alasan meskipun Ultraman Git secara harfiah adalah anak dari Ultraman Belial, tapi pada saat tumbuh dewasa dia tidak menjadi Ultraman yang jahat. Aduh, nyeri otot. Nyeri otot. Dan itu juga yang menjadi faktor terbesar kenapa Ultraman Git perlu item ini untuk berubah. Karena pada dasarnya, sel DNA yang ada di dalam tubuhnya Git tidaklah sempurna teman-teman. Alhasil, Git butuh tambahan DNA dari Ultraman lain untuk melakukan fusion atau penggabungan DNA. Bisa kalian lihat sendiri, ada banyak sekali bentuk gabungan transformasinya Ultraman Git ini. Ngomong-ngomong, dari banyaknya bentuk Ultraman Git, Bang PA suka banget sama bentuk Ultimate Finalnya. Gokil abis. Approve. Kalau kalian bagaimana? Komen di bawah ya. Jadi sekarang sudah terungkap.
Ultraman Git ternyata adalah anak dari Dark Ultraman Belial dan juga merupakan Ultraman asli yang lahir di Pulau Dewata Bali, khususnya dari dalam Gunung Agung ini. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan bahas tentang kegiatan apa saja yang dilakukan Ultraman Git saat masih berada di wilayah Bali. Nah, setelah mendapatkan item transformasi yang diberikan oleh Ultraman Zero, selain sekolah dan bermain dengan kawan seumurannya, Git juga sering membantu orang yang membutuhkan pertolongan, melawan monster jahat, dan tentu saja berlatih meningkatkan kemampuan bertarungnya. Tujuannya agar dia bisa pergi untuk mencari ayahnya, yaitu Ultraman Belial, ke seluruh galaksi. Oke, akan saya tunjukkan satu peristiwa penting yang bisa membuktikan semua hal itu. Nah, pada tanggal 22 Oktober 2023 yang lalu, wilayah sekitar Bali sempat diselimuti oleh fenomena kabut tebal. Padahal pada saat itu sedang dalam kondisi musim kemarau dan juga tidak ada peristiwa kebakaran hutan yang terjadi. Kabutnya datang. Menurut penjelasan ilmiah yang dinyatakan oleh pihak BMKG, kabut tebal itu kemungkinan besar adalah kabut adveksi. Singkatnya, kabut itu terbentuk saat udara hangat dan lembab melewati permukaan yang dingin. Ya, tentu saja kalian boleh mempercayai itu. Tapi saya punya jawaban alternatif, yaitu kabut tebal itu sebenarnya adalah ulah dari makhluk supranatural asal Bali yang disebut dengan leak. Kenapa saya bisa yakin itu? Karena saya berhasil mendapatkan kepingan jejak tersembunyi yang memperlihatkan momen saat Ultraman Git melawan makhluk gaib tersebut. Oke, supaya kalian percaya, pertama mari kita lihat dulu bukti rekaman video ini. Nah, video tadi direkam di sekitar desa Pujungan ini teman-teman. Dan seperti yang kalian saksikan, terdapat penampakan Ultraman Git dan juga Ultraman Zero yang sedang bersusah payah melawan sosok monster berbentuk kabut. Jadi wajar saja jika mata manusia normal seperti kita tidak akan bisa melihat esensi dari makhluk tersebut. Tapi tenang saja teman-teman, Dewa Keberuntungan sepertinya berpihak kepada kita. Karena pada saat Ultraman Git berhasil melemahkan setengah kekuatan makhluk kabut itu, pada menit-menit terakhir, saya berhasil merekam wujud aslinya. Sebelum pada akhirnya, monster itu hancur lebur terkena teknik Kousen mematikan milik Ultraman Git, yaitu Wrecking Basto. Oke, langsung saja kita lihat buktinya. Nah, lokasi pertarungannya itu tidak jauh dari desa Pujungan, yaitu di sekitar lereng Gunung Batu Karu ini. Nah, mari kita coba turun seperti ini dan kalian lihat, kita sepertinya sedang berada di atas permukaan tanah. Oke, kita geser lagi ke bagian samping dan Mamma Mia, Papa Mia. Itu dia teman-teman, penampakan Ultraman Git dalam bentuk primitifnya yang sepertinya sedang melakukan gerakan ancang-ancang untuk mengeluarkan teknik Ultra Beam-nya. Anjay, gila banget ya. Siapa nih yang fans beratnya Ultraman Git? Absen hadir di bawah ya.
Nah setelah itu mari kita lihat lawan Ultraman Git-nya. Kita geser lagi seperti ini dan saksikanlah para rudalers sekalian. Bentuk original monster kabut yang sempat meresahkan warga Bali. Luar binasa sekali bukan? Jika dilihat dari komposisi tubuhnya yang hampir seluruhnya adalah gas hitam beracun, sepertinya monster ini sengaja memadatkan kabut tebalnya itu, sehingga terciptalah entitas monster hitam yang sangat amat mematikan. Untungnya Ultraman Git dibantu sama si putra kesayangan ini, jadi ya lebih gampang untuk mengalahkannya. Oh iya, di mana Bang Zero? Kenapa dia tidak terlihat di sini ya? Mungkin dia sedang ngopi di padepokan itu. Santai dulu gak sih? Woi, udah pernah ngopi belum? Apakah hanya itu saja Bang PA? Oh tentu saja tidak teman-teman, tentu saja tidak. Seperti yang saya katakan di awal tadi, dalang dibalik peristiwa ini adalah Leak, makhluk supranatural asal Bali yang mempunyai kemampuan untuk merubah bentuknya menjadi bentuk apapun. Sudah ada yang lihat? Ada yang lihat? Saya coba dudukkan biar kelihatan. Ya Allah, padat dia. Astagfirullahaladzim, lihat itu. Jadi bisa dikatakan jika monster kabut ini sebenarnya adalah Leak yang dikendalikan oleh seseorang yang menekuni ilmu ajaib pengeleakan. Dan karena efek skala areanya yang begitu besar, artinya orang itu punya kesaktian yang sangat-sangat kuat. Oh hell no! Tunggu sebentar, saya menyadari satu hal yang janggal. Apa jangan-jangan naga Basuki yang mengamuk itu sebenarnya adalah bentuk doppelganger dari Leak juga? Sial, pantas saja naga Basuki yang terkenal sebagai entitas yang baik bisa berubah menjadi jahat dan brutal seperti itu. Oke baiklah, daripada menduga-duga seperti ini, lebih baik kita lihat sosok sebenarnya di balik orang yang mengendalikan Leak tersebut. Caranya gampang sekali. Kalian lihat di sana? Ya, ada semacam gubuk kecil yang saya yakini merupakan tempat persembunyian orang sakti itu. Nah langsung saja kita coba turun untuk melihat penampakannya dari dekat. Dan ini dia sebuah gubuk tua yang terlihat masih terawat dengan rapi. Dan sebelum kita masuk, ayo kita lihat sekeliling dulu. Siapa tahu kita menemukan sesuatu yang menarik. Oh my god, oh my god. Tampaknya lagi-lagi kita beruntung teman-teman. Itu dia, ternyata orang ini melancarkan aksinya di luar ruangan. Sungguh berani sekali beliau ini. Jika dilihat dari pergerakan tangannya yang sedang mengeluarkan aura kesaktian, sepertinya dari sinilah dia mengontrol makhluk Leak itu saat bertarung melawan Ultraman Git dan Ultraman Zero. Tapi sayangnya dia kalah dengan telak. Ya iyalah. Hei Bung, sadarilah posisimu. Yang Anda lawan itu adalah ras Ultraman. Mana mungkin manusia biasa seperti Anda bisa menang. Menghadah sekali bujang yang satu ini. Baik para agen rahasia, itu dia akhir dari jejak keberadaan Ultraman Git di dunia nyata. Semoga kalian suka dengan hasilnya ya. Dan jika kalian bertanya apakah Ultraman Git saat ini masih ada di daerah Bali? Jawabannya tidak teman-teman. Diketahui beberapa bulan yang lalu, Ultraman Git sudah pergi bersama dengan Ultraman Zero untuk mencari ayahnya, yaitu Ultraman Belial. Jadi mungkin itu saja informasi yang saya dapat. Pergi ke Pulau Bali buat jalan-jalan. Jangan lupa membeli kelapa. Sampai jumpa lagi teman-teman. Tetap tunggu saya terus di video ekspedisi selanjutnya.